Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, langsung qultu aja ya. Wa minha wa min khasaisi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam ni'mal wakil fi qawlina hasbunallahu wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa arti hasbunallah wa ni'mal wakil? Biasanya kita artikan cukuplah Allah bagi kami atau bagi kita, dan apa biasa kita artikan bagaimana, dan dialah sebaik-baik pelindung. Dan begitu di terjemahan-terjemahannya, ya tidak masalah. Tetapi ni'mal wakil di sini waw di situ waw ataf. Cukuplah bagi kami Allah dan ni'mal wakil. Siapa ni'mal wakil ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'ma sebaik-baik, ni'matul bid'ah, hadhi sebaik-baik bid'ah. Ni'mal wakil sebaik-baik wakil. Sebaik-baik wakil. Wakil sebaik-baik wakilnya Allah. Siapa sebaik-baik wakilnya Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan utusan. Allah mengirim utusan, berarti utusan itu mewakili Allah subhanahu wa ta'ala atas nama Allah, dalam arti ia membawa hidayah dari Allah. Tidak ada yang dari beliau, semuanya dari Allah. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka cukuplah bagi kita Allah dan sebaik-baik wakilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan keberatan. Keberatan misalnya bagaimana? Cukup Allah saja bagi kita, jangan lagi yang lain. Misalnya ada yang sok suci mungkin ya, sok beriman mungkin ya. Jadi cukup Allah saja, Rasulullah, yang Allah saja. Itu tidak beriman sama sekali malah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu apa? Hasbukallahu, terus wa man ittaba'aka minal mu'minin. Al-Quran ini surat Al-Anfal kalau tidak salah. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, kata Allah, cukuplah hasbuka, cukuplah bagimu wahai Muhammad, wahai Nabi, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Tuh. Cukuplah bagimu wahai Muhammad Allah dan para pengikutmu dari orang-orang beriman. Ayo. Nabi saja, bagi beliau, cukup bagi beliau Allah dan orang-orang mukmin. Siapa yang bilang begini? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi Nabi cukup bagi beliau Allah dan orang-orang mukmin, masa kita tidak mau cukup bagi kita Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paham? Jadi yang keberatan-keberatan itu tidak pernah ngaji intinya. Enggak tahu Quran, enggak tahu sunnah, enggak tahu apa-apa. Jelas. Padahal Nabi dengan orang-orang mukmin antara langit dan bumi, orang mukmin. Tapi kata Allah, cukup bagimu aku dan orang-orang mukmin. Jadi Allah sendiri tidak mengatakan wahai Muhammad cukup bagimu aku saja. Tidak. Hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah bagimu aku dan orang-orang mukmin, para pengikutmu. Jadi kalau Nabi yang ngomong misalnya hasbiyallahu wal mu'minun atau wa man ittaba'ani minal mu'minin, cukuplah bagiku, kata Nabi, kalau di
Kalau Nabi yang berbicara gitu, cukuplah bagiku Allah dan orang-orang mukmin, sesuai perintah Allah sendiri atau firman Allah sendiri. Nah, maka kalau cukup bagi beliau Allah dan orang mukmin, semestinya lebih-lebih harusnya cukup bagi kita cukup Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Malah tidak sopan kalau kita bilang cukup bagi kita Allah saja. Paham? Tidak sopan. Kenapa? Nabi saja yang setinggi itu cukup bagi beliau Allah dan orang-orang mukmin. Ada dannya. Tidak Allah titik, tidak. Dan itu Al-Quran yang bicara. Maka lebih-lebih kita harus menyadari, bukan sekedar menerima dan harus menyadari kebenaran bahwa cukup bagi kita Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu adalah sebaik-baik wakilnya Allah. Yang mana sebaik-baik wakil dalam bahasa Arab apa? Ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita semua Allah dan sebaik-baik wakilnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa mimma yashhadu ala dhalika qawlu ahadis salihin wa huwa Syekh Muhammad Tunisi. Yang menguatkan penafsiran itu salah satunya ungkapan seorang waliullah namanya Syekh Muhammad At-Tunisi. Beliau berkata dalam nazam atau dalam syair, nahnu billahi izzuna wa bin nabiyil muqarrabi bihima izzu nasrina la bijahin wa mansibi wa man arada dhullana min qaribin wa ajnabi sayfuna fihi qawluna hasbunallah wan nabi. Itu syair. Kata beliau apa? Waliullah Syekh Muhammad At-Tunisi, sesungguhnya dengan Allah lah kemenangan kami, kejayaan kami, dan dengan Nabi pula yang dekat dengan Allah. Wa bin nabiyil muqarrab. Tuh, billahi izzuna wa bin nabi. Kita menjadi mulia dengan Allah dan Rasul dan Rasulnya. Bihima izzu nasrina, dengannya duanya Allah dan Rasulnya kemenangan kami, la bijahin wa mansibi, bukan dengan posisi ataupun jabatan. Wa man arada dhullana, kata beliau, dan barang siapa yang ingin menghina kami, menistakan kami, min qaribin wa ajnabi, baik orang dekat maupun orang jauh, sayfuna fihi qauluna, maka pedang kami untuk menyerangnya adalah ucapan kami, ucapan kita, hasbunallahu wan nabi. Cukuplah bagi kami Allah dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasbunallahu wan nabi, ungkapan ini menunjukkan arti sesungguhnya daripada hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi kan biasa diterjemahkan, coba lihat cari hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pasti cukuplah bagi kami Allah dan dialah sebaik-baik wakil. Jadi sebaik-baik pelindung katanya di situ. Yang intinya hanya Allah saja, Nabi tidak ada. Padahal di sini ulama menafsirkan itu hasbunallah wan nabi. Nah, sebagaimana dalam ayat tadi juga dipertegas bahwa sekali lagi Nabi saja bagi beliau cukup Allah dan orang-orang mukmin, maka tentunya bagi kita cukup bagi kita Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ada hadis akthiru as-salata alayya yaumal jum'ah. Nabi mengatakan perbanyaklah berselawat kepadaku setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu alayya kulla yaumi jum'ah. Sesungguhnya selawat umatku diserahkan, disodorkan kepadaku, disetor kepadaku setiap hari Jumat. Faman kana aktsarukum alayya salatan kana aqrabahum ilayya atau minni manzilatan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat Baihaqi dan lain-lain. Yang artinya perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat,
karena selawatmu, selawat umatku disetor kepadaku setiap hari Jumat. Maka yang paling banyak berselawat kepadaku dialah yang paling dekat, aqrabuhum ilayya manzilatan atau aqrabuhum minni manzilatan, dialah yang paling dekat kepadaku. Ada riwayat lain, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata, yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepada aku. Hadis ini masyhur, tapi coba perhatikan ini kita garis bawahi aqrabuhum ilayya manzilatan, orang yang paling banyak berselawat kepadaku dia yang paling dekat denganku. Sesungguhnya dalam hadis itu ada seruan, ada himbauan, ada motivasi untuk apa? Bertaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada siapa? Pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ seakan-akan Nabi ingin mengatakan, ini yang cerdas saja yang bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah seperti itu, yaitu para ulama-ulama kita. Itu makanya kita yang bodoh-bodoh mengaji dari beliau-beliau, para aulia terutama, yang ilmunya laduni. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan begini, mendekatlah kepada aku, dekatkan dirimu kepada aku wahai umatku. Itu maksudnya. Dengan cara apa? Banyak-banyak berselawat kepada aku. Paham apa tidak ini? Paham apa tidak? Baik. Nah, ini untuk menyadarkan orang yang juga sok suci dan sok beriman, dia mengatakan berdekatkan diri kepada Allah saja, kepada yang lain syirik. Mendekatkan diri kepada Rasulullah, astagfirullahaladzim, dekatkan diri itu kepada Allah. Nah, itu tidak ngaji hadis, itu nggak ngaji Quran, nggak ngaji hadis. Itu hadis tadi Nabi mengatakan yang paling banyak berselawat kepadaku dia yang paling dekat denganku. Berarti itu sesuatu yang terpuji atau tercela? Terpuji. Berarti dekat dengan Rasul itu terpuji. Dan itu motivasi dari Nabi. Kalau mau dekat denganku, banyak berselawat, maka kamu dekat denganku. Nabi nggak bilang dekat sama Allah saja, tidak perlu dekat denganku. Nggak begitu Nabi. Karena beliau tahu bahwa Allah yang menugaskan itu. Allah memang mengutus beliau untuk didekati oleh umatnya. Karena dengan dekat kepada beliau, barulah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran saja, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Al-Quran, barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tidak bisa dipisahkan, itu intinya. Jadi jangan ada yang, dan memang ada di luar sana, Allah saja, tauhid, qalqalah lagi dalnya, tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan hanya Allah saja, Rasulullah pun tidak. Nanti syirik. Pokoknya Allah saja. Allah sendiri yang ditauhidkan itu. Allah sendiri menyuruh kita dekati Nabi, hijrahlah kepada Nabi. Wa yakhruj min baiti muhajir Allah, titik, enggak, wa rasuli. Dalam hadis sahih juga, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ayo, Nabi bilang barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dan aku juga harus berniat hijrah kepadaku juga. Kalau enggak sampai kepada Allah. Kan begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang maka bertaqarrublah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah sebelum berbicara bertaqarrub kepada Allah. Yang ngaji tasawuf itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Hei,
sebelum bicara tentang mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ajaran tasawuf yang benar. Ketika diajarkan mendekatkan diri kepada Nabi, itu benar, itu tasawuf. Kalau Allah saja, Nabi enggak pernah dibahas, tinggalkan itu. Itu bukan tasawuf yang benar. Apalagi yang katanya tarekat, Allah saja, Allah dibahas. Rasulullah tidak, mencurigakan itu. Selama saya mengaji tarekat di Mesir dengan para aulia, mengaji tasawuf dari para masyayikh di Mesir, tidak ada majelis tasawuf kecuali di situ penuh dengan pembahasan tentang mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan para wali, pewaris beliau. Karena kita disadarkan tidak mungkin sampai kepada Allah kecuali lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin sampai kepada Rasulullah kecuali lewat para pewaris beliau, para aulia Allah salihin. Dalam Al-Quran jelas, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ini supaya kalian tahu mana Quran yang diterima dari orang biasa dengan Quran didengar, diterima, dikaji dengan para wali. Beda sekali. Kalau kita ngaji Quran dengan para aulia, seakan-akan kita baru pertama kali dengar ayat itu. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah Allah bersama orang-orang bertakwa. Biasa kita dengar. Kalau tidak ngaji dengan para aulia, biasa kita dengar. Oh ya sudah, berarti bertakwalah Allah bersama kita. Nah kan gitu. Ini apa kata guru-guru kita, masyayikh kita, para aulia Allah. Wa'alamu annallaha ma'al. Ketahuilah Allah bersama orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Woi, kamu yang ingin bersama Allah, yang ingin mencari Allah, para pencari Tuhan, wahai para pencari Tuhan, para pencari Allah, yang ingin usul kepada Allah, yang ingin sampai kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah, ketahuilah Allah bersama orang-orang bertakwa. Paham? Maksudnya apa? Kesana ke orang-orang bertakwa itu, dekat dengan mereka, otomatis kamu bersama Allah, bersama Allah. Paham apa tidak? Coba. Seperti misalnya saya bilang, ada yang nelpon, saya mau ketemu Sida. Saya di sini di rumah si fulan. Siapa nama Sida? Hah? Sodik. Ada yang nelpon, saya mau ketemu Sida, saya cari Sida dari dulu. Saya di rumahnya Sodik ini, Sodik. Saya di rumah Sodik. Maksudnya apa? Saya sama Sodik ini. Maksudnya apa itu? Datang ke Sodik, betul apa tidak? Datang ke Sodik ketemu saya. Saya sama Sodik sekarang. Oh iya, saya ke situ sekarang. Itu orang cerdas. Giliran sama manusia cerdas. Kalau sama Allah muter-muter. Di mana Allah, di mana alif, di mana ba, di mana c, di mana z. Ya perlu muter-muter. Dekat dengan orang-orang bertakwa. Allah mengatakan, hei ketahuilah yang mencari aku, wa'lamu, ketahuilah ya para pencariku, aku bersama orang-orang bertakwa. Harusnya kita yang sadar, nggih, kita cari orang-orang bertakwa, di situ ada Allah. Paham apa tidak ini? Alhamdulillah. Jadi kalau kita bersama orang mulia, orang bertakwa, para aulia, karena ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini gitu ayatnya. Orang-orang para wali, mereka yang bertakwa. Dan aku, kata Allah, bersama orang bertakwa. Aduh, bersama mereka aku. Jadi kalau mau usul kepadaku gampang. Tuh, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Tetap bersama para aulia, beres semuanya. Aku di situ. Masih ingat kisah Syekh Dardir kan? Yang katanya Rasulullah ada di mana? Di makam siapa? Imam? Masa tidak tahu? Sudah berapa kali saya ceritakan itu perasaan. Ala kulli hal, sudah azan Isya, kita cukupkan sampai sini. Nanti apa namanya?
Mabuk kalian nanti. Ngaji dalam kita payuh. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang bilang tidak usah sama para wali, tidak usah sama para sufi, tidak usah cari nabi, tidak usah tawassul, tidak usah, langsung Allah saja. Masya Allah, tabarakallah. Itu kayaknya tidak pernah baca sama sekali Quran. Wala Quran wala sunnah. Enggak Quran, enggak sunnah. Tidak tahu gimana memahaminya Quran sunnah itu. Hal jelas. Nah, itulah kalau innal huda hudallah